Ya, perkenalkan, kami dari mahasiswa pengelolaan arti dan rekaman informasi. Di sini kami akan mewawancarai Bapak Abdul Muhaimin dengan tema toleransi beragama. Ya, terus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salma Rosani. Di sini ada dua teman saya. Nama saya Dewa Mutia. Saya Zaulian Mohari. Dan boleh kami langsung tanya aja ya, Pak. Yang dimaksud dengan toleransi beragama menurut Bapak? Toleransi itu kesediaan untuk koeksistensi hidup bersama dengan orang yang berbeda karakter, berbeda kelas sosial, berbeda. Nah, perbedaan itu kan sesuatu yang niscaya toh. Hanya saja sekarang toleransi selalu dikaitkan dengan toleransi antar agama. Sebetulnya toleransi itu si DED ngomong ke wong dan lain sebagainya. Itu. Jadi, tapi di atas toleransi itu ada. Toleransi sudah lewat. Karena ya pergaulan saya sangat multikultur. Pondok di sini itu yang berkunjung sudah hampir 70 negara, dari diplomat, researcher, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh LSM, semua datang di sini dengan dengan nyaman, karena di sini tidak ada birokrasi kultural maupun struktural. Semua orang boleh datang dengan latar belakang kultur masing-masing. Kemudian menurut Bapak itu mengapa toleransi beragama itu penting? Ya, ajaran Islam itu mengajarkan kita untuk toleran. Yang paling sering dikutip itu lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu. Tapi kalau itu kita pahami secara gramatikal, kenapa lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku agamaku? Kok tidak dinukum lakum, kok tidak agamamu, bagimu? Itu sebenarnya sebuah narasi yang sangat polite, sangat sopan, mempersilahkan kamu menjalankan agamamu, aku akan menjalankan agama saya. Jadi toleransi bukan sekedar pengakuan untuk hidup bersama, tapi mempersilahkan orang lain untuk beraktivitas agama, mendirikan rumah ibadah, mengenalkan situs-situs keagamaan dan lain sebagainya. Dan kita tidak boleh mencaci orang yang beda agama. Di Quran juga ada wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan suka mencaci orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, kok berdoanya kepada Yesus, kok berdoanya kepada Buddha. Karena kalau kamu mencaci mereka yang berdoa kepada selain Allah, fa yasubbullah adwan bil ghairi, maka mereka akan ganti mencacimu dengan lebih dari cacian yang kamu tujukan kepada mereka. Ajaran Islam itu jangan dikira itu ajaran di luar. Itu sebuah pewacana modernitas, bukan. Ajaran Islam itu melekat ini. Kita harus bertoleransi. Sejak kapan sih kita harus menerapkan toleransi beragama? Ya sejak kita mengakui Al-Quran, itu ajaran Al-Quran. Bukan karena menghadapi realitas multikultur, bukan. Ya. Dan di Indonesia ini toleransi sudah dilakukan para wali. Misalnya seperti di Kudus, orang tidak mau menyembelih sapi. Sana sotonya kan soto kerbau, ya. Karena apa?
Karena Sunan Kudus menghormati orang Hindu yang mensucikan sapi. Jadi dari ajaran sudah ada, dari kultur sudah ditunjukkan oleh para ulama. Satu contoh lagi yang sangat nyata, kalau kalian ke Masjid Gede, Masjid Mataram Islam, pernah sini belum? Belum ya? Yaitu hanya belajar di buku kayak apa? Masjid besar Mataram Islam itu beteng kelilingnya, beteng pagan itu arsitekturnya Hindu. Nah, bangunannya Jawa, karena sebagai masjid tidak ada dumnya, tidak ada menaranya, Jawa, tapi fungsinya Islam. Itu tiga aspek yang tiga aspek primordial yang bisa menyatu: Hindu, Jawa, dan Islam. Seperti kita lihat Masjid Kudus, Menara Kudus itu masih ada apa itu, tempat kalau di Bali ya tempat kentongan. Jadi sudah ada sejak dulu. Itu bukan ajaran barat. Itu Islam yang kemudian dikonversikan dalam bentuk-bentuk Jawa kultural. Bukan yang baru. Nah, dalam konteks hari ini, kenapa kita harus bertoleransi? Ya karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dari Islam ke Islam Jawa ke Indonesiaan, alurnya kayak Kemudian apa saja batasan untuk toleransi beragama? ya batasnya hablum minanas. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan interaksi kemanusiaan. Toleransi bukan berarti terus naik minggu aja ke gereja, naik Jumat kita ke masjid, bukan itu. Itu bukan toleransi, itu pencampur aduan agama. Misalnya suster-suster yang dan masih yang nginap di sini. Kalau minggu ya saya perlu antarkan ke gereja. Kalau mau apa? Mau ibadah, ya ibadah malam. Ya kamu kalau ibadah malam jangan di sini, nanti ribut tenang. Anak-anak yang sedang ngaji yang saya tahu itu di atas yang belum bisa di sana, di atas sana kamu beribadah. Jadi mempersilahkan mereka. Tapi kita tidak ikut-ikutan mereka, gitu loh. Seperti saya ke Korea. Kebetulan saya nginap di Franciscan Building. Satu kamar dengan pastor dari Prancis namanya Regason. Kamarnya sekian. Karena itu penginapan para biarawati. Ya di atas ada salibnya, sini patung Yesus. Terus di belakang ada patung Bunda Maria. Ya saya excuse sama Regasoni, Father Romo, saya karena 4 hari saya sudah minta izin Bunda Maria sholat di sini. Ya, saya sholat di atas saya, ada salib. Di sini ada patung. Ya, saya enggak menyembah salib. Salat itu di mana-mana kan? Salat di situ boleh enggak? Di pinggir jalan boleh enggak? Di alun-alun boleh enggak? Boleh enggak? Oh, hadisnya jelas. Wa ja'alal ardu kullaha masjidan. Allah menjadikan setiap tempat di bumi ini bisa untuk sholat. Saya sholat, saya sengaja lama sekali sholat, doa lama sekali. Setelah selesai saya ngeprank sama mereka sendiri. Romo, baru kali ini saya sholat dan berdoa sangat khusyuk. Rasa-rasanya Bunda Maria makmum saya. Ya kayak itu gak apa. Saya sholat di sinagog Bani Israel. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan hablum minanas itu kita boleh bertoleransi.
Tapi kalau yang sudah hablum minallah bersifat ridus tidak boleh dicampur aduk. Ya saya di mana-mana sholat itu ham saya. Sholat itu kewajiban saya, sehingga saya biasa tinggalkan. Kamu kan bareng ngobrol terus izin, gitu ya, malu kan gitu lah, riku, ya kan? Saya enggak, saya bareng pendeta, pastor, biksu ke Kendal, zuhur gitu. Tolong Rama-Rama, belok masjid itu, saya sholat dulu, silakan Anda minum. Ya saya sholat ditunggu. Setelah selesai doa, sholat dan sebagainya, lanjut jalan lagi. Kita itu jejer konco isin harus sholat, ya kan? Isin, ribu, saya minta ya untuk hak saya, untuk kewajiban enggak, gitu loh. Kemudian untuk toleransi beragama yang baik itu seperti apa ya Pak? Yang baik seperti apa? Ya yang tulus, yang tidak kamuflase, yang tidak apa ya tidak mencari-cari. Saya menghormati orang lain karena itu tadi nilai kemanusiaan. Mereka punya hak, mereka punya kewajiban. Tidak membeda-bedakan, tidak usah kalau temannya ke gereja sesak napas itu tidak usah. Ya biar untuk hak mereka. Kalau kita bisa bantu, ya kita bantu. Toleransi jangan kemudian dilihat hanya perform. Ono cah jilbaban boncengke suster. Ya nek jilbab iki gojek wedok ya apa? Ya kan? Ono wong kuplukan drivernya ditumpangi suster-suster, ya boleh saja itu, tapi kan itu performa, bukan substansi. Substansinya diakui. Di sini mereka mau beribadah, ya sukses antara anak. Jadi bukan hanya penghormatan, tapi pengakuan. Bukan hanya kesediaan menerima perbedaan, tapi kesediaan untuk memfasilitasi mereka tanpa kita terusik iman kita, tanpa kita merasa canggung untuk memperlihatkan saya itu sama. Apalagi Ya, faktor apa saja yang menjadikan seseorang tidak bertoleransi beragama? ya faktornya banyak. Nah, jadi faktornya bukan sekedar faktor agama sebetulnya. Agama hanya salah satu. Faktornya apa? Ada ketidakadilan. Ya, ketika berkuasa lalu berbeda agama, yang difasilitasi hanya kelompok-kelompoknya. Ketidakadilan. Kedua, ada ketimpangan-ketimpangan sosial. Ya, agama itu salah satu energi yang paling mudah untuk dikapitalisasi. Tidak senang. Harus jernih kita membaca. Bukan hanya itu, ada faktor juga internasional. Nah, ini tambah keras kasus Gaza ini. Wong Islam tambah loro ati karo darat yang Kristen. Jadi kompleksitasnya kemudian memperbesar api ketidaksenangan, kebencian. Sementara kalau mereka ngomong segede HAM, tapi Israel melanggar HAM seenaknya.
sebagai bangsa Indonesia mestinya komitmen dengan UUD 45. Mestinya komitmen Pancasila yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Apa yang akan terjadi jika sikap toleransi beragama itu tidak diterapkan di lingkungan sehari-hari? Ya dalam konteks nasionalis keutuhan bangsa terbesar. Dari dinamika sosial, kalau krisis atau kerusuhan itu atas nama agama sangat mudah disulut, tapi sangat susah untuk dipadamkan. Dan itu nanti akan terjadi tragedi kemanusiaan seperti di Maluku, Kalimantan. Padahal kita kan dengan kesetiaan UUD dan pada kan kita harus tetap komitmen dengan keutuhan NKRI. Usaha seperti apa ya Pak yang bisa memupuk toleransi beragama? Ya pemahaman teks paling penting, tapi selain itu praktek. Ya, jadi seperti saya katakan tadi, jangan dianggap toleransi itu ajaran barat, bukan itu Islam. Ya, jangan dianggap toleransi itu fenomena modernitas. Enggak, wali-wali sudah mengajarkan kita toleran kok. Toleran secara teologis sudah ada. Ya. Toleran secara kultural apa? Ya banyak. Itu terluhur sithik eding sepodo-podo ngono ya ngono ning aja ngono. Itu kan kabeh toleran itu. Dunia Islam mbok aja semangkean ngono ya ngono. Kowe Islam ya entuk ning ngono ya ngono ning aja. Praktek-praktek budaya banyak. Ya. Opah banget itu. Wong sing ora toleran itu wong sing gagal memahami agama dan gagal memahami belajar dari kehidupan secara sejarah. Kenapa? Karena dia mewarisi sejarah negatif. Istilah saya bangsa ini kan sedang mengalami tragedi kan saling membunuh antar generasi. Adalah Bagaimana cara mengembangkan sikap toleransi beragama menurut pandangan Islam? salam ya Islam itu sudah lengkap kok ajarannya. Ya. Hal-hal yang bersifat hablum minan nas. Bagaimana kita menghargai tetangga yang non-muslim. Ya kan? Bahkan perbedaan agama dalam Islam dan keluarga itu ditoleransi. Seperti siapa? Nabi Ibrahim itu dengan ayat surat Luqman ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Meskipun bapaknya beda agama. Ya. Ya kata, jangan kamu ikuti agama bapaknya, azan. Wa sahibhuma, tapi menjadilah kamu sahabat bapaknya. Fit dunia ketika masih hidup ma'rufah dengan baik. Beberapa sing negara mati ya entuk oke bapak. Misalnya kamu layak ning wong non-muslim, terus kamu salaman ya, ikut berduka cita, semoga Bapak Yohanes ini diterima amalnya, mendapatkan surga dusol, ikut berduka cita. Ya, semoga semua keluarga tetap bersama. Yang didoakan yang masih hidup. Kalau yang sudah mati, nggak boleh kamu doakan, dosa, melanggar koridor teologi itu. Seperti apa contoh penerapan kecil toleransi beragama di kehidupan sehari-hari menurut Bapak? Ya boleh kan saja jawabannya. Kau tahu di gunceng ke kancang sing muslim tapi ya udah. Kalau di sini sudah penuh
sudah penuh melebihi toleransi ya. Di sini faktornya ada kemanusiaan. Karena dalam Al-Quran seperti tadi saya kutip sebelumnya ya, di surat Isra ayat 70 Allah berfirman dengan narasi 3 stressing, walaqad karramna bani Adam, dan pasti sungguh benar-benar saya Allah, saya muliakan Bani Adam. Ada segregasi enggak? Yang beda agama Bani Adam bukan? Beda agama itu Bani Adam bukan? Anak turun Adam enggak? Iya. Iya. Yang tidak punya agama anak turun Adam enggak? Islam sangat universal itu ajarannya tentang penghormatan. Bahkan deklarasi kemanusiaan dalam Al-Quran sesuai dengan ayat surat Isra ayat 70 itu melampaui Declaration of Human Rights. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Ahnaf, saya adalah dosen di program studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana UGM. Ya. Sehari-hari saya mengajar di program S2 dan juga berkegiatan di masyarakat di dunia pendidikan di pesantren. Kalau boleh tahu di pesantren mana, Pak? Nama pesantrennya adalah Pesantren Bumi Cendekia Yogyakarta di Sleman. Kami mulai ya. Ya. Oke. Jadi apa yang dimaksud toleransi beragama menurut Bapak? Ya, toleransi itu adalah cara pandang dan sikap kita terhadap mereka yang berbeda, baik itu dari segi keyakinan maupun dari segi mazhab keagamaan dengan kita. Jadi dengan bertoleransi itu adalah sebuah sikap bahwa kita menghargai keragaman pendapat, menghargai perbedaan keyakinan, dan menghindarkan diri dari sikap memusuhi, ya, dan dan membuka diri, terbuka untuk berhubungan baik dengan orang lain meskipun punya keyakinan yang berbeda. Sepenting apa sih, Pak, toleransi beragama itu? Ya, menurut saya saat ini kan masyarakat kita ini penuh dengan gesekan-gesekan sosial gitu ya, dan gesekan sosial itu bisa jadi diantaranya bersumber dari cara pandang termasuk lingkungan yang memandang kelompok lain, kelompok yang yang berbeda itu sebagai sebagai musuh ya, sebagai ancaman gitu ya, dan berbahaya. Padahal sebenarnya perbedaan itu sendiri sebenarnya tidak semerta-merta membawa kepada permusuhan. Justru dengan perbedaan itu sebenarnya kita bisa saling belajar gitu ya, saling memperkaya diri gitu kan. Jadi saya kira ada banyak contoh pengalaman di mana kita sebenarnya diajar untuk menjadi lebih dewasa dengan mengenal orang yang berbeda tanpa harus mengesampingkan keyakinan kita sendiri. Justru bagaimana kita itu bertoleransi itu bisa memperkaya, memperkuat keimanan kita, keyakinan kita dengan menjaga hubungan baik, pergaulan dengan orang-orang yang berbeda. Tapi itu justru bisa memperkaya diri kita. Kemudian sejak kapan kita harus menerapkan toleransi beragama? Apakah itu dari kami kecil atau kami menuju dewasa, Pak? Ya, menurut saya belajar toleransi itu harus dimulai dari sedini mungkin ya, gitu ya. Walaupun tentu saja yang paling penting adalah
kita itu juga harus mempunyai prinsip, harus mempunyai pegangan gitu ya, harus mempunyai keyakinan terhadap agama kita. Nah, sebagai orang yang beragama, kita penting sekali untuk memahami agama kita dan meyakini dan mengaktualisasikan di dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, tetapi kita itu kan hidup di negara yang masyarakatnya itu beragam. Kita hidup di Indonesia. Indonesia itu adalah negara yang menjadi salah satu negara paling beragam di dunia gitu ya, dan tidak bisa kita hidup di dalam kotak kelompok kita masing-masing. Kita itu nenek moyang kita itu sudah dari dulu hidup berdampingan dengan mereka yang berbeda keyakinan, dan nenek moyang kita dulu termasuk mereka yang mendirikan bangsa kita, termasuk para ulama-ulama kita dulu ya biasa gitu kan, berdagang, bertetangga gitu ya. Bahkan kemudian dalam satu organisasi, dalam pemerintahan yang itu diisi oleh orang-orang yang berbeda keyakinan, berbeda mazhab, berbeda latar belakang organisasi, bahkan berbeda suku gitu ya. Jadi dan mereka membuktikan bahwa perbedaan itu bukan sebuah ancaman gitu, dan bahkan mereka bisa saling memperkaya satu sama lain. Nah, kenapa mereka bisa bisa menerima, bisa bertoleransi? Ya karena tentu saja ada proses lingkungan yang memungkinkan mereka untuk seperti itu, baik itu dari segi pendidikan, dari segi wawasannya, dan saya kira yang sangat penting itu dari segi pengalamannya. Jadi pengalaman hidup itu berharga kalau kita punya pengalaman hidup dengan orang-orang yang berbeda-beda gitu ya. Karena dengan pengalaman hidup itulah kita bisa menjadi lebih kaya gitu kan, lebih terbuka. Kalau untuk toleransi beragama itu ada batasannya nggak sih? Ya, kalau saya bicara dalam konteks Islam ya, dalam Islam itu ada satu ayat yang mengatakan bahwa kita itu tidak dilarang untuk berbuat baik kepada orang yang berbeda agama. Tidak ada larangan. Jadi kita tidak boleh membedakan perlakuan kita dalam hal berbuat baik itu kepada orang lain, baik itu kalau kita mau memberi, baik kalau kita mau berteman, baik kalau kita mau berdagang, itu tidak dilarang kita untuk berbuat baik. Nah, jadi la yanhaqullahu 'anil ladzina la yu'minun. Jadi tidak dilarang bagi orang Islam untuk berhubungan baik gitu ya. Nah, karena itu tentu saja toleransi itu yang pertama-tama dalam aspek muamalah, dalam aspek hubungan sosial kita. Nah, bagaimana dengan aspek ibadah? Bagaimana dalam aspek keagamaan? Ya, dalam bersosial kita itu seringkali harus hadir di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang itu bersifat sosial. Misalnya ya kita kalau punya tetangga yang beragama Kristen, kemudian dia ada perayaan Natal, kemudian kita sebagai tetangganya, apakah kita boleh mengucapkan selamat Natal? Apakah kita kalau diundang misalnya di acaranya itu boleh atau tidak? Selama itu kita lakukan dalam konteks bersosialisasi, niatnya itu adalah membangun hubungan baik dengan masyarakat, dan itu tidak dilarang dalam agama, tidak dilarang. Berhubungan baik, niat kita baik untuk membahagiakan mereka dengan memberikan ucapan selamat merayakan Natal, atau mereka punya acara misalnya mensyukuri kelahiran anaknya, mensyukuri
hal baik yang terjadi di dalam keluarga kita. Kemudian kita sebagai tetangga diundang gitu kan. Diundang dan kemudian ketika hadir misalnya di sana karena mereka keyakinannya adalah misalnya Kristen, maka mungkin ada upacara keagamaan sebagai ekspresi syukur mereka misalnya, atau upacara kematian misalnya, dan kita sebagai tetangga datang ke tempat itu niatnya bukan untuk ikut di dalam upacara ibadahnya, niat kita adalah untuk bersosialisasi, menjaga hubungan baik dengan orang yang menjadi bagian di dalam kehidupan sosial kita. Nah, makanya kembali ke ayat tadi, tidak dilarang bagi kita untuk berhubungan baik termasuk kepada mereka yang berbeda keyakinan. Kemudian faktor apa yang menjadikan seseorang tidak bertoleransi beragama? Apakah ada contohnya seperti itu? Ya, saya kira toleransi itu tidak usah dipikirkan terlalu rumit gitu ya. Jadi kalau kita niatnya berbuat baik gitu ya, tidak usah terlalu mikir yang macam-macam. Mungkin orang dikhawatirkan nanti wah gimana gitu ya. Ya kembali ke pribadinya masing-masing ya. Setiap orang punya batasnya masing-masing. Ada orang yang nggak mau begini, ada orang yang nggak mau begitu, ya itu pilihan masing-masing gitu kan. Tapi prinsipnya kalau dalam Islam itu adalah ya kita berbuat baik itu tidak harus pilih kasih berdasarkan agamanya, karena berbuat baik itu ada pahalanya gitu kan. Islam itu mengajarkan kepada kita bahwa menjadi muslim yang baik itu tidak hanya soal bagaimana kita beribadah, bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita membaca Quran, bagaimana kita melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang lain. Tapi menjadi muslim itu dilihat dari kepribadiannya. Makanya ada orang yang mengatakan kalau orang non-muslim itu tidak membaca Al-Quran, maka yang mereka baca adalah orang Islam. Yang mereka baca adalah orang yang beragama Islam yang membaca Al-Quran. Kalau yang dibaca oleh orang selain Islam itu adalah Muslim yang dipandang tidak baik karakternya, maka Quran difahami dengan tidak baik karena orang Muslim itu diyakini sebagai orang yang mengamalkan ajaran Al-Quran. Mereka tidak baca Al-Quran, mereka membaca orang yang meyakini Al-Quran, orang yang mempraktekkan dan memahami Al-Quran. Karena itu ukuran keimanan seseorang kalau di dalam Islam itu tidak hanya diukur dari sebanyak apa ibadah kita, tapi juga seberapa baik hubungan kita dengan tetangga kita, dengan orang di sekitar kita. Itu juga ukuran keimanan di dalam Islam. Bagaimana toleransi beragama yang baik menurut Bapak? Ya, toleransi agama yang baik itu adalah ya toleransi itu kan tentu ada batasnya masing-masing, ada levelnya masing-masing. Ada yang toleransi itu hanya sekedar kita fokus pada diri kita. Yang penting saya tidak ikut-ikutan, menjaga diri kita. Yang penting saya tidak ikut menjelek-jelekkan. Yang penting saya tidak ikut berbuat jahat gitu ya. Dan saya cukup menghindarkan diri saya dari melakukan itu. Itu yang disebut sebagai toleransi pasif. Toleransi yang pasif. Toleransi pasif itu adalah toleransi yang hanya sekedar kita tidak melakukan hal yang tidak baik kepada orang yang berbeda keyakinan atau agama. Atau paling tidak kalau kita punya sikap pandangan yang tidak baik itu hanya disimpan di dalam kepala, dalam hati kita. Itu sebuah toleransi juga. Minimal kita tidak berbuat jahat gitu kan kepada orang lain gitu kan. Tetapi yang lebih baik menurut saya adalah kalau kita aktif. Nah, kita aktif itu kita tidak hanya
menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tapi juga kita berusaha untuk secara aktif melakukan hal-hal yang baik, berusaha menjangkau ya, karena masyarakat kita sekarang itu butuh orang-orang yang seperti itu, butuh orang-orang yang mau secara aktif melakukan upaya untuk merangkul, karena banyak sekali orang yang nama-nama punya kecenderungan untuk apa, kalau bahasanya sekarang itu mengkotak-kotakkan, mempolarisasi bertemannya, ya berdagangnya, bahkan dalam politik juga gitu kan, kemudian didasarkan pada atas siapa dari latar belakangnya apa gitu ya. Dan itu yang menurut saya bertentangan dengan karakter bangsa Indonesia gitu kan. Kalau karena Indonesia itu adalah negara yang yang disepakati ya oleh para pendiri, termasuk dari para pendiri itu adalah para ulama-ulama kita, sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila. Pancasila itu adalah perwujudan dari syariat Islam. Hanya kalau para ulama itu ya, Pancasila itu adalah bagian dari upaya umat Islam untuk menerapkan syariah. Kalau di dalam Pancasila itu sendiri ada nilai-nilai syariah. Pancasila itu menggunakan bahasa-bahasa Islam di dalamnya, musyawarah, gitu kan, keadilan dan lain-lain. Itu semua adalah substansinya adalah syariah. Nah, di dalam Pancasila itu kita diajarkan itu filosofi bangsa kita, bahwa bangsa kita itu didirikan di atas kondisi masyarakat yang plural. Bagaimana cara mengembangkan sikap toleransi beragama? Kalau dari pandangan Islam sendiri bagaimana? Ya, cara mengembangkan toleransi beragama itu ya, pertama kita harus mendalami agama kita, belajar lagi apa yang diajarkan oleh pengalaman hidup Nabi Muhammad. Ya, ini kita konteks bicara soal Islam ya. Nabi Muhammad itu ketika hidup pada zamannya, terutama ketika di Madinah, Nabi Muhammad sudah menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin agama maupun pemimpin masyarakat politik pada waktu itu, hidup di tempat di mana di situ tidak hanya orang Islam saja, tidak hanya di sana ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Kristen, dan orang-orang yang mungkin keyakinannya yang lain juga. Dan Nabi Muhammad yang dilakukan ketika mendirikan negara di situ adalah membuat perjanjian kesepakatan damai dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Jadi tidak menantang perang, tidak mengusir mereka, tidak menghabisi mereka, tetapi membuat kesepakatan damai supaya apa? Supaya meskipun mereka bisa berbeda keyakinan, mereka bisa hidup di tempat yang sama secara damai. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Karena itu sebagai Muslim, cara kita menumbuhkan sifat toleransi adalah kembali ke ajaran kita, kembali ke apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, oleh para ulama kita, gitu ya, ulama-ulama kita yang menjadi pewaris Nabi itu juga mengajarkan bahwa mereka dalam hidup mereka itu juga banyak bersentuhan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dan mereka mempunyai hubungan yang baik. Gitu. Jadi bahkan ada satu cerita yang mengatakan Nabi Muhammad itu pernah ketika ada satu orang Yahudi yang meninggal, Nabi Muhammad itu berdiri di pinggir jalan dan memberikan hormat kepada jenazah orang Yahudi yang sedang diangkut lewati di pinggir jalan. Sampai sahabat Nabi Muhammad itu kaget. Kok Nabi Muhammad tahu nggak kalau itu orang Yahudi yang meninggal itu? Kaget. Nah, Nabi Muhammad justru menegur para sahabatnya, meskipun dia Yahudi, dia adalah warga kita. Kita harus tetap menghormati meskipun dia agamanya keyakinannya berbeda. Jadi luhur sekali ya sebenarnya kalau kita mau menggali. Jadi kalau mau belajar toleransi, kembali menggali kepada
apa namanya, ajaran-ajaran di dalam agama kita itu sendiri sudah ada gitu kan, praktek-prakteknya sudah ada, tinggal bagaimana kita apa namanya mengamalkannya dan mendalaminya. Dan tentu saja pengalaman kita sekarang hidup berbeda gitu ya, karena Indonesia sama Arab pada waktu itu berbeda gitu ya, tetapi kan dari segi kepribadian luhurnya kan sebenarnya bisa kita tiru. Sekian Pak pertanyaan dari kami. Ya. Sekiranya bermanfaat bagi kami juga. Mudah-mudahan ada tambahan mungkin dari Mbaknya. Ya, udah dijadikan Sudah ya. Oke. Terima kasih Pak Sama. Iqbal atas Ya. pemaparannya. Sekian. Baik. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.